ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Gimana kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Yeay. Puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk sekolah minggu, memuji nama Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kak Indi akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami hingga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena pada pagi ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik semua sudah siap untuk kita memuji nama Tuhan? Ya, siap. Oke, bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bernyanyi untuk Dia. Yuk. More. Kita mau lebih lagi untuk senantiasa memuji nama Tuhan. Senantiasa nama Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya karena. Iya, karena Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang layak kita puji. Dialah Allah pokok anggur yang benar dan kita rantingnya. Yuk kita mau sama-sama kembali memuji nama Tuhan. Yesuslah pokok.
adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Doa dan harapan Miss Eni, adik-adik selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bersukacita. Amin ya adik-adik. Nah, tentunya adik-adik sudah siap saat ini mau dengar cerita firman Tuhan? Jangan lupa Alkitabnya juga disiapkan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya, Miss Eni yang akan pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat, kesehatan, kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di GKI Injajar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami, serta kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, cerita hari ini diambil dari nats Alkitab, yaitu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, yaitu tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Nah, Miss Eni mau nanya, adik-adik, kira-kira dapatkah sebuah ranting berbuah kalau dia tidak melekat kepada pohonnya? Oh iya betul, tentu saja tidak bisa berbuah ya. Karena ranting ini terpisah dengan pohonnya sehingga dia tidak bisa berbuah. Kita bisa baca di dalam Yohanes 15 ini ayat 2 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ranting yang tidak berbuah ini nanti dipotong karena tidak bisa menghasilkan. Nah, sama halnya seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ini, di mana Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai murid-muridnya adalah sebagai ranting-rantingnya. Nah, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita ini selalu melekat kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hidup kita. Kalau kita melekat, pastinya kita akan berbuah. Kalau kita tidak melekat, kita tidak akan menghasilkan buah. Jadi, secara rohani kita akan mati. Nah, maksudnya mati rohani di sini adalah kita malas untuk berdoa, malas untuk baca firman Tuhan. Jadi kita semakin jauh dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi pada kita. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya kita selalu melekat kepada Dia sebagai sumber hidup tadi ya. Nah, artinya melekat di sini apa adik-adik? Artinya kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan. Seperti kita punya hubungan dengan orang tua kita, dengan keluarga kita yang selalu bersama-sama kita, yang kita selalu berbicara. Nah, itu maksudnya melekat, yaitu mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana kita bisa punya hubungan yang khusus dengan Tuhan? Caranya, satu, kita harus
rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan dan merenungkan. Terus kita suka memuji Tuhan, ikut sekolah minggu. Nah, dengan cara begitu kita akan semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin tahu maksud Tuhan. Dan dengan begitu kita nanti akan menghasilkan buah. Nah, menghasilkan buah di sini yang dimaksud adalah kita memiliki karakter atau sifat-sifat Allah. Nah, tentu saja adik-adik masih ingat ya, apa coba sifat-sifat atau karakter Allah ini? Iya, Tuhan itu tidak sombong, baik hati, suka menolong. Nah, itu harus menjadi karakter kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam firman ini Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, menyuruh kita untuk, kita bisa baca di dalam Yohanes 15 ya, ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak melekat dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan berbuah. Seperti yang Miss Enid katakan tadi, kita akan mati secara rohani. Tapi kalau kita berada di dalam Yesus, kita akan berbuah yang banyak. Nah, itu kerinduan Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya. Karena hanya di dalam Yesus kita bisa berbuah. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari cerita ini, Miss Eni harap bisa menjadikan berkat bagi adik-adik, di mana mulai hari ini adik-adik harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, karena Yesus adalah pokok anggur yang benar, sumber hidup kita. Hanya di dalam Dia kita memiliki hidup. Ayat hafalannya dari nats yang sama, tapi ayatnya beda ya adik-adik. Dari Yohanes 15 ayat 5. Nah, teman kita Nathan nanti akan menghafal ayatnya ya. Ayat hafalan. Ayat hafalan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan pada saat ini, kiranya bisa menjadikan berkat bagi adik-adik semua, dan kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan Yesus bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami bisa Tuhan mulai saat ini mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau. Kami boleh Tuhan Yesus semakin rajin Tuhan untuk bersaat teduh, semakin rajin Tuhan kami membaca firman-Mu, dan kami juga berdoa Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini Tuhan tidak setia kepada Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dari ibadah sekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya kepadamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.